Halo teman-teman Simple, kembali lagi di channel Simple Bang. Di video kali ini gue ingin membahas episode kelima dari series Marvel yang sedang tayang di Disney Plus berjudul Moon Knight. I have to finish this. So, di episode sebelumnya, Mark Spector tiba-tiba terbangun di sebuah rumah sakit jiwa yang bikin para penonton makin bingung. Di sana dia bertemu dengan Arthur Harrow yang kali ini adalah seorang dokter spesialis jiwa. Mark makin bingung karena sulit membedakan apakah ini hanya sebuah khayalan di benaknya atau memang realita yang ternyata dirinya sebagai superhero adalah sebuah khayalan. Scene ending di episode 4 memiliki alur yang sama dengan film tahun 90-an yang dibintangi oleh Bruce Willis berjudul 12 Monkeys, yang juga punya scene di mana Bruce Willis adalah seorang time traveler yang nantinya terbangun di sebuah rumah sakit jiwa yang membuatnya bingung untuk membedakan apakah dia memang seorang time traveler atau hanya orang yang mempunyai gangguan jiwa. Melanjutkan cerita Moon Knight, Mark melarikan diri dari ruangan Dr. Harrow lalu ke sebuah lorong rumah sakit yang terdapat pintu-pintu kamar. Dia memasuki salah satu kamar karena mendengar suara Steve dari dalam peti mati buatan Mesir dan lalu membukanya. Steve dan Mark pun mulai mencari jalan keluar. Di kamar lain terlihat sebuah peti mati juga yang sedang gerak tapi nggak mereka anggap. Gua rasa sih di dalam peti mati itu adalah salah satu kepribadian Mark yang sedang terjebak. Episode 4 diakhiri dengan Steve dan Mark yang kaget dan ketakutan karena bertemu dengan seekor kuda Nil berpakaian Mesir kuno dan bisa berbicara. Kalau kita amati scene itu, Mark terlihat lebih ketakutan daripada Steve yang ketakutan tapi malah terpesona karena tangannya terlihat sedang menyapa makhluk itu, mengingat Steve sangat terobsesi dengan sejarah Mesir. Dan kuda Nil itu adalah seorang dewa berwajah kuda Nil bernama Tawaret. Episode 5 diawali dengan scene flashback Mark yang sedang diamuk sama ibunya dengan wajah penuh benci karena Mark melakukan sebuah kesalahan. Setelah itu kita melihat lanjutan scene ending episode 4 di mana kuda Nil itu memperkenalkan dirinya sebagai Tawaret, dewa asal Mesir yang berwajah menyerupai kuda Nil. Tugasnya adalah mengantar manusia ke gerbang akhirat menggunakan sebuah kapal yang melewati lautan padang gurun yang gelap. Syarat manusia bisa masuk dalam gerbang itu adalah perbuatan mereka harus ditimbang terlebih dahulu. Apabila selama hidup mereka adalah orang baik, maka pintu gerbang akan terbuka. Kalau mereka nggak baik, maka mereka akan selamanya berada di dalam kegelapan padang gurun yang luas nggak ada ujungnya dan dipenuhi dengan makhluk-makhluk aneh. Nah, ternyata terjadi sesuatu yang aneh saat Tawaret menimbang jiwa Mark dan Steve. Alat penimbang terlihat nggak stabil, yang membuat Tawaret menyatakan bahwa ada sesuatu yang belum lengkap nih dari Mark dan Steve di timbangan tersebut. Tawaret meminta mereka kembali ke dalam mencari alasan kenapa tidak seimbangnya timbangan jiwa mereka. Dari sanalah Mark dan Steve pergi mengunjungi masa kecil mereka. Di sana mereka melihat keluarga mereka yang sedang menikmati makan siang bersama. Ayah, ibu, Mark dan adiknya yang bernama Roro. Mark meminta Roro untuk menemaninya bermain di dalam sebuah gua dekat rumah mereka. Dan seperti anak kecil pada umumnya, mereka berdua pun memiliki nama roleplay yang mereka gunakan berdasarkan karakter film adventure yang mereka tonton berjudul Tom Buster. Mark sebagai Dr. Grant dan Roro sebagai partnernya yang bernama Rosser. Saat mereka bermain di dalam gua, ternyata terjadi hujan yang deras sehingga air mengalir ke dalam gua tersebut sampai banjir yang cukup dalam. Dan Mark pun berusaha untuk keluar dari gua itu tapi tidak berhasil menyelamatkan adiknya Roro. Hal ini membuat ibunya hancur dan benci dengan Mark. Setiap tahun ayah Mark merayakan ulang tahun Mark, tapi ibunya nggak ikut merayakan karena merasa Mark pembawa malapetaka yang telah membunuh adiknya sendiri, Roro. Trauma kehilangan Roro, sang ibu menjadi sangat keras terhadap Mark, sampai-sampai dia memukulnya. Dari situlah Mark trauma dan memiliki kepribadian ganda di mana Steve Grant
adalah kepribadian gandanya yang pertama yang diciptakan oleh Mark. Steve Grant adalah Dr. Steve Grant yang sesuai dengan film yang mereka tonton berjudul Tom Buster, seorang petualang jenius yang terobsesi dengan sejarah Mesir. Menyadari itu, Steve tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya bukan kepribadian asli, tapi hanya sebuah ciptaan dari Mark. Mark tumbuh dewasa dengan rasa benci terhadap ibunya. Sampai-sampai saat ibunya meninggal pun Mark tidak hadir di acara pemakamannya. Mark pun menjelaskan kepada Steve bahwa dia menciptakan Steve karena ingin mempunyai kenangan baik akan ibunya. Makanya selama ini Steve merasa ibunya hidup dan baik-baik saja. Sedih juga ya. Di episode ini juga ditunjukkan Mark yang bekerja sebagai tentara bayaran yang ditugaskan untuk menggerebek sebuah makam di Mesir. Tapi ternyata bosnya Mark malah membunuh orang-orang yang sedang melakukan penelitian di makam itu. Mark yang mencoba untuk melawan bosnya pun dibantai. Di akhir nafas Mark, dia bertemu dengan Khonsu, sang dewa bulan, dan diberi tawaran untuk menjadi pengabdinya dengan cara menghukum orang-orang yang berdosa. Dari situlah Mark mempunyai kemampuan super, yaitu Moon Knight. Setelah terungkapnya masa lalu Mark, timbangan jiwa mereka masih tetap belum stabil, teman-teman Simple. Sehingga Tawaret meminta mereka untuk tetap menggali lebih dalam agar timbangan tersebut stabil. Tapi sayangnya perjalanan kapal tersebut sudah mendekati akhir dan Tawaret sudah tidak bisa membantu mereka lagi. Mereka harus menghadapi monster-monster yang keluar dari dalam gurun yang menyerang mereka. Di saat penyerangan itu, Steve berhasil menyelamatkan Mark, tapi terjatuh keluar kapal karena gak sempat menyelamatkan dirinya. Dan akhirnya membeku seperti sebuah patung. Melihat ini, Mark sangat hancur, tapi timbangan jiwa mereka akhirnya malah stabil dan seimbang. Episode ini diakhiri dengan Mark yang tiba-tiba berada di sebuah ladang padi. Memang makin membingungkan ya teman-teman Simple. Tapi menariknya series Moon Knight ini gak seperti series atau film-film superhero lainnya. Series ini menurut gue lebih berani dan lebih cenderung ke arah thriller psikologi. Dan ternyata gue menemukan beberapa poin menarik di episode 5. Yang pertama adalah Roro, sang adik dari Mark Spector. Kalau di komik, Roro adalah Randall Spector, yang ternyata juga mempunyai kemampuan super yang diberikan oleh Khonsu, bernama Shadow Knight. Dan Shadow Knight adalah salah satu villain di komik Moon Knight. Sepertinya nanti ke depannya Mark akan dihadapkan dengan situasi di mana dia harus melawan adiknya sendiri. Poin menarik kedua adalah setelah Steve menjadi patung, timbangan jiwa mereka seimbang. Bobotnya nggak lebih berat daripada sehelai sayap burung. Harusnya lebih berat dong. Menurut gue sih masih ada jiwa karakter-karakter kepribadian Mark lainnya yang belum ikutan, makanya bobotnya masih seimbang. Kayaknya nih episode 6 akan diakhiri dengan Mark bertemu dengan kepribadian dia yang baru, yaitu Jake Lockley. Penasaran? Kita tunggu aja cerita selanjutnya di episode finale Moon Knight minggu mendatang. So teman-teman Simple, gua rasa cukup sekian buat video kali ini. Jangan lupa kasih like dan komen opini kalian tentang series Marvel Moon Knight. Buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan aktifin tombol lonceng biar gak kelewatan video-video bertopik menarik dari Simple Bang. Thank you semuanya dan see you next time. To finish this.